ujung-ujungnya saya ini narasi saya kemana, dan orang ini narasinya kemana? Narasi kamu adalah narasi kekonyolan, seolah-olah kamu masih merasa belum punya dosa. Ya, Sunil, dari semua kata-katamu yang kamu live kan sore tadi, saat buka puasamu itu kamu masih merasa belum punya dosa. Gak apa-apa. Kalau kamu masih merasa sempurna, kalau kamu merasa saya komentari, takutnya akan banyak orang yang membenarkan apa yang dilakukan sama orang ini, ya kan? Mari kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil baca-baca typing, saya juga akan coba putar ya videonya beliaunya ini, saya putar videonya. Kita dengarkan baik-baik. Dan pendapat saya ini apakah sependapat dengan pendapat-pendapat teman-teman ya tentang orang ini gitu. Bahasanya sih halus, bahasanya itu kalau didengarkan tuh enak gitu, tapi kurang pas menurut saya gitu. Sabar ya, sabar saudara-saudara. Berjumpa lagi dengan saya Kang Hedi dan Gus Nur Samsun. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sabar ya, kondisinya jadi bisa itu terjadi tabayun. Saya menunggu. Jadi saya melihat ada orang live di tempatnya di salah satu kanal YouTube yang jadi pembawa acaranya yang punya channel. Ini live santai sih sebenarnya, kayak saya sama teman-teman gitu ya, nge-live santai, tapi ada orang itu gitu loh. Rumah lamar GMS guys, ini rumah lamanya. Belah kesini ya guys. Gus, ini kelanjutannya gimana Gus? Lanjutan masalah kan banyak nih ya komentar Mas Suleng kok masih hidup Gus. Sambil tap Mbak Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Sampai ke akar-akarnya. ini masih bahas yang lain. Jadi sambil nunggu guys, gini guys, saya minta tolong dibantu di share, di tap. Tadi aku udah hadir, ternyata belum live Kang Opa ya. Ini ya belum live, baru live baru sekarang. Baru ya. Apa namanya, selama ini saya salah. Kita dengarkan. Ya saya mohon maaf. Kita dengarkan bahasanya beliau. Menyinyirin guys. Tetapi kalau saya apa namanya, selama ini saya itu salah dalam ucapan, ya saya mohon maaf kan gitu. Karena omongan saya itu dapat omongan dari orang. Ya, cuma Baik ya. Poin pertama yang kita harus pahami. Jadi, orang ini udah mengakui video yang dibuat itu hanya berita dari asumsi katanya orang. Fik ya. Catat itu. Dia katanya ya udah, kalau saya salah saya minta maaf, dan saya buat video itu saya dapat informasi dari orang. Lah, harusnya beliau itu seorang yang ibaratnya punya nama besar, yang dianggap sebagai seorang guru, harusnya wawasannya itu luas gitu loh. Sebelum menyerang individual keluarga seseorang ya, terus dia cuma dapat pemberitaan atau kabar burung, divideokan, ditonton ratusan orang, dan akhirnya menjadi fitnah. Kenapa nggak dipertimbangkan pertimbangan itu? Dan dengan entengnya beliau mengatakan kesalahan saya tidak tabayun. Poin pertama ya, kita lanjut. ya cuman belum sempet tabayun Nah, kesalahan. belum sempet tabayun. Gini, belum sempet tabayun. Ya ingat ya, lanjut apa? Belum sempet tabayun. Tapi udah dibikin videonya.
harusnya kalau yang mau memang objektif, dia transparansi, memang benar-benar cerdas, bukan sebelum tabayun, wajib Anda datengin dulu klarifikasi, bener nggak ini? Kalau nggak bener, ya nggak usah diberitakan. Kalau bener beritakan gitu loh. Dan sebelum ngomong, Soneo, Anda itu harus punya bukti. Jangan cuma asumsi gitu loh. Asumsi ketika tidak ada bukti itu malah fitnah. Saya cinta kepada Anda, makanya aku ingatkan Anda, ya Gus Soneo, ya kita lanjut. Tidak tabayun terlebih dahulu. Bahasanya dia. Kita pelajari bahasa dia, guys. Asal ngomong. Nah, kesalahan saya di situ, saya mengakui kesalahan saya di situ. Tetapi apakah ya namanya juga manusia, ada salah dan khilafnya. Kalau dikatakan takut, wow, takut sekali. Nah, kita ulang bahasanya dia ini ya guys ya. Kita ulang bahasanya, kita dengarkan, simak baik-baik. Ya. Di situ saya, karena omongan saya itu dapat omongan dari orang. Ya, cuman belum sempat tabayun, kesalahan saya di situ. Saya tidak tabayun terlebih dahulu, terus saya asal ngomong. Nah, kesalahan saya di situ, saya mengakui kesalahan saya di situ. Tetapi apakah ya namanya juga manusia, ada salah dan khilafnya. Kalau dikatakan takut, wow. Oke. Beliau mengatakan yang namanya manusia ada luput salah. Karena kodrat kita sebagai manusia pasti ada salahnya. Itu hak. Pertanyaan saya, kalau memang Anda seorang yang bijaksana, ketika Anda melakukan kesalahan, harusnya Anda sadar diri, segera datang ke tempatnya orang yang Anda fitnah, terus akhirnya Anda minta maaf. Logika saya masuk nggak, guys? Contoh nih saya nih. Salah sama Gus Samsudin atau salah sama ini siapa ini? Afid. Kang Afid. Omongan saya itu menyakiti hati beliau. Menyakitin hati keluarga beliau. Apakah saya nunggu orang yang saya sakitin datang baru saya minta maaf? Nggak logika. Yang ada harusnya Soneo, Anda itu datang ke sini minta maaf. Terus nggak usah dibumbuin dengan rasa, oh saya takut ya. Oh kayak gini nih. Ini kan bahasa-bahasa ledekan. Udah lo salah, udah lo nggak mau minta maaf, udah lo seolah-olah yang lo fitnah harus datang ke rumah lo. Ya Tuhan, lo emang raja, gitu loh. Dengerin ya. Apakah ya namanya juga manusia, ada salah dan khilafnya. Sepakat, ada salah dan khilaf. Takut, wow. Takut sekali. Ya Allah. Soneo. Ya mohon maaf. Kalau kamu terlalu ngeledek seperti ini, saya yang tadinya nggak mau ikut campur, akhirnya saya mau ikut campur, dan alhamdulillah saya diizinin untuk ngerosting Anda sama Gus Samsudin. Kalau Anda merasa Anda sebagai manusia yang punya sifat kesalahan, harusnya secara logika akal waras Anda yang datang ke sini untuk minta maaf. Kalau Anda waras. Kalau Anda nggak waras, ya mohon maaf Soneo. Biar kami yang datang. Para nih Pak. Ayo para nih. Sepakat nggak? Coba logika saya ini bener apa enggak sih? Kalau memang Gus Soneo itu waras, namanya dia yang salah, dia yang datang jauh-jauh datang ke sini, entah gimana caranya, yang namanya minal aidin wal faidin itu orang yang salah, yang minta maaf kepada yang disalahin, bukan yang disalahin minta maaf kepada yang menyalahin. Loh kok pikiranmu kebalik-balik toh Soneo? Allah ya Fat, aku kudu piye to iki guys, mikir kalau wong koyo ngene iki aku kudu piye? Aku sabar,
Aku tuh sabar, tapi kamu mancing-mancing kesabaranku. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu harus cuma live ngomong seperti ini kepada akun yang kecil? Kenapa bukan akun asli kamu? Harusnya kalau kamu laki-laki ngomong lagi dong di akun gede kamu, jangan di akun kecil-kecil. Gitu loh. Kamu itu permainanmu udah saya baca, mohon maaf. Saya ini pelatih bos dalam permainan bos. Jadi permainanmu tuh permain fase teknik anak kecil. Lo biar kelihatan baik, lo mengatakan seolah-olah lo mengakui kesalahan lo dengan bahasa-bahasa halus lo, tapi lo lakukan itu di akun yang kecil biar gak ngefek ke akun gedemu. Aku paham, kamu masih menjaga egoisasimu, egomu masih kamu jaga, kamu pertahankan kuat egomu. Saya sarankan pertahankan egomu, tunggu kehancuran dalam egomu. Kalau kamu selalu menanamkan egomu di dalam semua tingkah laku, tunggu kehancuran. Ya, tidak ada saudaraku orang terpleset di dalam orang yang kesandung sesuatu hal itu. Tidak ada yang kesandung dengan batu gede, itu tidak ada. Orang itu akan kesandung dengan batu-batu yang kecil. Ayo Sunio, kalau kamu memang masih punya sifat kesatria, sifat legowo, mensikapi apa yang telah kamu sampaikan di video-videomu, silakan kamu segera ambil posisimu sebagai posisi apa? Segera datangi beliau Gus Samsudin. Begini. Tapi kalau kamu masih menjaga ego, mohon maaf kalau kamu masih menjaga ego. Ya. Udahlah. Istilah kata emas mau ditutup oleh lumpur, emas akan tetap emas. Ingat itu. Bangkai mau ditutup dengan apapun, suatu saat akan tercium bahwa itu juga bangkai. Ya. Itu udah kodrat. Udah kodrat. Ya. Nah, sabar guys, bantu dulu di like no guys. Aku ini wis like ini seneng guys. Astagfirullahaladzim, rokokku mana ya? Oke lah. Enggak ngerokok itu aku. Jangan lupa like-nya, jangan lupa like-nya, hancurkan Sunio, sabar. Kalau saya itu nggak ingin, saya di sini guys, saya tidak menginginkan kehancuran dari satu sisi. Sisi sana harus hancur atau sisi sini tidak hancur. Saya ingin condong, ayolah, saya ini yang masih kecil, yang masih bocah, yang masih kemarin sore, ya, saya ini aja berpikir loh. Alangkah indah kedamaian, tapi ketika lo salah, lo harus ngaku salah, gitu loh. Kayak gua dong gentle, gua salah ngaku salah. Walaupun mau dihujat orang, mau diapakan sama orang, ya tidak nikmati, karena itu permasalahannya dari saya yang berbuat, saya yang harus menikmati. Jangan seolah-olah lo berbuat tapi orang lain yang suruh nikmati, jangan. Berarti kalau Anda seperti itu, saya yakinkan ilmu Anda masih sedikit. Ilmu Anda masih sedikit. Saya pastikan ilmu Anda sedikit, ya. Ya. Ilmu Anda masih sedikit. Rem apa? Udah tak rem. Ini udah tak rem. Udah tak rem. Tapi tadi gini saudaraku, saudara-saudara. Tadi saya udah dapat izin alhamdulillah sama beliau guru Gus Samsudin atau Mbak Din udah diizinkan. Nggak apa-apa, yang penting arahnya demi kebaikan katanya Mbak Din. Tapi nanti kalaupun saya kebablasan pasti saya diingatkan sama Mbak Din. Mbak Din orangnya luar biasa, bijak. Tujuannya Mbak Din itu apa? Kalau memang dia ngakuin salah ya salah gitu loh, ngakuin gitu loh. Takut sekali guys. Iya. Aku tadinya udah ngantuk, denger ini langsung. Betul. Gitu. Ya intinya seperti yang dikatakan orang-orang lah. Yang dikatakan orang-orang itu kan diam bukan berarti bisu.
mengalah bukan berarti kalah. Itu kan kata-kata mereka. Dan sekarang saya menerapkan, saya melakukan itu. Saya diam, bukan berarti saya bisu. Dan saya sekarang pengen mengalah, bukan. Gini loh, katanya dia sekarang, kalau Gus Samsudin kan memang dihujat orang, dia diem mengalah karena apa, sifat sabarnya beliau. Dengan ya dia ngomongnya apa adanya, tidak ada penuh emosional. Kalau ini ya kita dengarkan baik-baik, bahasanya bahasa mau memutarbalikkan fakta dengan keemosionalan. Ya dengerin, saudara-saudara. Dan saya sekarang pengen mengalah, bukan berarti saya kalah. Biarkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biarkan orang lain mau ngomong apa. Pada intinya, semua yang saya lakukan atas dasar kesadaran diri. Oke, yang pertama dia mengatakan bahwa dia itu sekarang pakai ilmunya Gus Samsudin. Walaupun mendengar, pura-pura nggak mendengar. Walaupun melihat, pura-pura nggak melihat. Ya, iki aneh lagi. Inilah hal yang lebih konyol lagi. Apa yang dikatakan Suneo ini? Suneo, orang dia salah, diminta pertanggungjawaban sama yang dia katakan, dia tutup mata sama tutup telinga. Berarti kan pekok. Lo jelas pekok no. Loh, gini. Dia apa istilahnya, saya ngezolimi orang nih, Bang siapa? Fit. Bang Afid. Terus Bang Afid ngomong ke saya, terus saya pura budek sama tutup mata. Kan ya kebalik-balik udah. Ya harusnya yang seperti itu, yang berhak ngomong seperti itu Gus Samsudin. Kalau Gus Samsudin yang ngomong seperti itu masuk di akal. Lah iki orangnya yang ngomong seperti itu kan dia masih merasa baik. Berarti dia masih merasa belum punya salah. Dia yang berarti dia merasa dia yang benar. Yang pertama dia minta maaf. Katanya manusia, ya udah kalau kamu minta maaf, ya udah datang ke sini minta maaf. Itu pun masih pelengak-pelengok, ya kan. Ketiga, dia berstatement mau tutup mulut, mau tutup mata, mau tutup hidung, sekalian nggak hidungmu mbok tutup karo kapas pisan. Pegel aku. Jadi dia itu wong salah. Orang yang udah salah, orang yang udah melakukan kesalahan, tapi seolah-olah orang lain yang salah, kan pekok. Masih membela dirimu itu lucu gitu loh. Jadi mohon maaf kalau sama orang lain, mungkin orang lain nggak membaca ya, nggak membaca intonasi kamu, terus pola-pola bicaramu seperti itu. Mungkin kalau orang lain nggak membaca, tapi mohon maaf, ini saya itu orangnya yang paling teliti ketika ada orang berbicara. Maknanya apa? Ini tujuannya kemana? Arahnya mana? Loh, saya pemain kok. Saya itu kalau bernarasi, narasi saya selalu dengarkan narasi orang. Ketika saya bernarasi, juga saya tahu ujung-ujungnya saya ini narasi saya kemana. Dan orang ini narasinya kemana. Narasi kamu adalah narasi kekonyolan, seolah-olah kamu masih merasa belum punya dosa. Ya, Suneo, dari semua kata-katamu yang kamu live sore tadi, saat buka puasamu itu kamu masih merasa belum punya dosa. Gak apa-apa. Kalau kamu masih merasa sempurna, kalau kamu merasa paling benar, gak apa-apa. Gak apa-apa, Suneo. Tapi ingat saudaraku, ingat sahabatku, orang hancur itu bukan karena orang lain. Kehancuran manusia itu sering dilakukan karena dengan apa? Dengan pola pikir dan karakternya dia. Ya, dengan siapa? Sifatnya dia. Ya. Ingat Suneo, di zamannya Nabi ada manusia yang paling sombong dan paling hebat, dan pada akhirnya hancur. Apalagi kita, antara aku dan kamu,
Mau sombong nggak bisa. Nggak bisa. Kita sombong nggak bisa. Ya. Saya terpaksa ngerosting kamu biar kamu sadar. Biar kamu bertobat. Ayo tobatan bareng-bareng be aku. Aku juga bukan manusia yang sempurna kok. Gitu loh. Ayo kita tobatan bareng-bareng. Kita minta maaf. Apa salahnya sih minta maaf seperti itu? Apakah ketika kamu minta maaf harga dirimu takut jatuh? Apakah sehebat itu harga dirimu? Mengalahkan dengan egomu? Oh luar biasa sekali kalau kamu seperti itu. Saya ingatkan ya, hartamu, hidup kita ini bukan ingin dipuji oleh manusia. Kalau kamu merasa sebagai guru besar, harusnya kamu harus punya pakem. Hidup kita tujuannya bukan untuk dipuji manusia, dan bukan untuk buat sombong-sombongan, tidak. Hidup kita tujuannya apa? Bermanfaat bagi Allah, agama, dan sesama. Cukup. Ya. Lek kamu cuma mau semua kegiatanmu, semua ibadahmu atau ini buat semuanya ya. Ketika kita melakukan ibadah, kita melakukan apapun, hanya dapat pengen pujiannya sesama kita manusia, ya nggak usah, buat apa? Nggak masuk. Sholatmu, ibadahmu, kerjaanmu, semuanya tujukan kepada ibadahmu. Akhirnya apa nanti? Akhirnya kamu dapat di duniamu, kamu dapat di akhirat pun kamu dapat, gitu loh ya. Ngopi dulu no, di-like dulu no, like masa yang nonton 700 yang nge-like 200, yang minimal 400 ngono lo. Aku cek semangat tak lanjut ya. Yang like berarti cinta sama GSC. Yo, di-like dulu karena ada janda apa? Ayo di-like dulu saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku minta tolong di-like dulu biar video ini nyampe kepada Gus Sunio. Karena saya tahu Gus Sunio itu kenal saya dan tahu kapasitas saya ketika saya berorasi. Jadi beliau itu tahu saya. Ya. Beliau itu tahu saya.